3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu sistem informasi manajemen pendidikan. Jika pada video-video sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu sistem informasi manajemen, nah kali ini kita akan berfokus bagaimana sebuah sistem informasi manajemen diterapkan pada bidang pendidikan. Sistem informasi manajemen pendidikan itu sendiri ada beberapa pengertian. Yang pertama adalah SIMDIK adalah suatu sistem data sekolah berbasis ICT di mana segala database sekolah bisa tersimpan dan terkoneksi melalui suatu server. Kemudian ada yang mengatakan merupakan sebuah sistem informasi untuk kebutuhan manajemen lembaga pendidikan, dalam hal ini adalah sekolah. Kemudian merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, mengambil kembali data dalam rangka mendukung kembali proses pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Pada intinya, SIMDIK adalah suatu sistem yang dibangun dengan tujuan adalah sebagai informasi pendukung yang digunakan sekolah guna pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan. Nah, nanti di dalam SIMDIK itu terdapat beberapa subsistem di mana subsistem itu sendiri memiliki fungsi-fungsi tertentu yang dibagi menjadi beberapa hal yang terhubung dalam sebuah sistem dalam sekolah. SIMDIK ini dikembangkan adalah salah satunya adalah agar mudah mencari informasi sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan di bidang pendidikan, guna menunjang daya saing sumber daya manusia, meningkatkan kelancaran aliran informasi. Mudah mencari informasi dalam pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan adalah misalnya dalam nanti di sebuah SIMDIK ada yang namanya sistem kinerja atau misalnya sistem personel ya, di mana nanti datanya di situ kepala sekolah bisa memonitoring misalnya tingkat kemampuan guru atau tingkat kedisiplinan guru yang ada di suatu sekolah ya, atau pegawai-pegawai tertentu yang ada di sebuah sekolah. Anggap saja misalnya ada sebuah guru atau tenaga pendidikan yang sering terlambat masuk, kemudian sering bolos, sering izin, sering sakit. Nah, itu nanti perlu juga diambil keputusan. Nah, misalnya sudah ketemu nih beberapa orang, nanti akan dipanggil oleh kepala sekolahnya, di cross check kenapa kok terjadi demikian. Nah, nanti setelah dilakukan cross check kemudian dicari hasil dari pengkosakan tersebut, apakah perlu surat peringatan, surat teguran, atau juga yang paling parah adalah surat pemberhentian. Kemudian yang kedua adalah guna menunjang daya saing sumber daya manusia ya. Di sini kenapa perlu sekali, karena dengan menerapkan sistem informasi manajemen pendidikan yang berbasis teknologi informasi akan serta-merta akan meningkatkan kemampuan di bidang IT para guru ataupun tenaga pendidikan dan juga siswa dalam sebuah sekolah. Jika sebuah teknologi diterapkan, artinya mau tidak mau yang ada di lingkup tersebut akan berupaya meningkatkan kualitas dia di dalam bidang teknologi informasi, meskipun hanya dalam konsep mengoperasikan. Dengan mengoperasikan tersebut juga tentunya akan meningkatkan kualitas dari para stakeholder yang ada di situ ya, entah itu guru, kepala sekolah di bidang TU, tenaga pendidikan, maupun para siswa juga jika ada sistem yang terhubung dengan siswa ya. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan kelancaran aliran informasi. Dengan adanya sebuah sistem informasi pendidikan, informasi akan semakin mudah dialirkan antara bidang satu ke bidang lain, atau kepada orang satu kepada orang yang lain. Misalnya dalam sebuah sistem informasi penilaian siswa ya, misalnya seperti itu. Ketika guru menilai dalam sebuah sistem yang sudah disediakan oleh sistem informasi manajemen pendidikan, nanti data yang diinput oleh guru maka akan langsung dapat diakses oleh misalnya wakil bidang akademik atau di bagian TU sebagai sarana untuk mengeluarkan misalnya raport
Ya, seperti itu. Nah, jadi tidak perlu lagi guru repot-repot misalnya atau di bagian TU-nya bertanya kepada guru berapa sih nilainya si siswa A atau kelas A. Nah, jadi dengan adanya sistem informasi ini, nilai sudah akan langsung terkoneksi. Nah, nanti tinggal di bagian TU atau wakil bidang akademik tinggal memprint out-nya saja, sehingga sudah dapat dijadikan basis data untuk penilaian untuk rapor. Kemudian ada sebuah sumber daya dari sebuah sistem informasi pendidikan. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika sebuah SIM ini dikembangkan. Yang pertama adalah konten dan kurikulum ya. Jadi kontennya nanti atau isi dari SIM yang nanti apa saja itu harus sudah dijabarkan ya. Nanti perlu apa, nanti tim dari sekolah akan membuat sebuah gagasan atau rumusan mengenai sistem yang akan dibuat. Yang kemudian juga yang penting adalah kurikulum. Kurikulum wajib sekali karena nanti akan berhubungan dengan sistem dan kalender pendidikan. Yang kedua adalah proses belajar mengajar. Nah, ini juga perlu sekali diperhatikan ketika ingin mengembangkan sebuah sistem informasi manajemen pendidikan ya. Jadi dalam sistem pendidikan nanti juga harus mampu merekam data proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa ya, dan sampai ke proses penilaian. Kemudian juga sarana dan prasarana harus diakomodir dalam sebuah sistem informasi manajemen pendidikan. Jangan sampai data dari sebuah sarana dan prasarana itu tidak direkam dengan baik ya. Yang terakhir adalah sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini penting yang digunakan untuk mengoperasikan sebuah SIM. Nah, jadi pastikan ketika baru pertama kali mengimplementasikan sebuah sistem informasi manajemen pendidikan, harus memiliki satu orang operator minimal yang menguasai dalam bidang teknologi informasi. Supaya apa? Karena supaya proses integrasi SIM-nya itu dapat berjalan dengan sempurna ya. Jadi nanti satu orang operator ini akan memberikan coach atau training kepada orang-orang lain atau pegawai-pegawai lain atau guru-guru lain terkait proses pengoperasian dari SIM pendidikan yang digunakan oleh sebuah sekolah. Kemudian ada beberapa standar nasional pendidikan. Ada beberapa standarnya, nanti teman-teman bisa cross check di standar nasional pendidikan ya. Ada beberapa hal di sini yaitu tenaga pendidikan dan kependidikan. Kemudian ada standar isi, standar kelulusan, standar biaya, standar sarana dan prasarana, standar penilaian, standar proses, dan standar pengelolaan. Nah, standar nasional pendidikan ini sudah ada undang-undangnya atau peraturan kementeriannya. Nanti silakan teman-teman cari apa saja sih yang terkait dengan standar-standar nasional standar nasional pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian sumber daya SIM ini merupakan sebuah sistem yang perlu dikelola ya teman-teman ya. Perlu dikelolanya adalah agar meningkatkan kompleksitas aktivitas dan data pendidikan. Nah, di sini maksudnya adalah agar data pendidikan yang ada dalam sebuah sekolah itu kompleksnya itu lebih meningkat karena setiap tahun itu datanya akan ada terus bertambah dan bertambah sehingga akan menghasilkan sebuah data yang banyak dan data yang kompleks ya, tidak hanya satu data saja tapi terbagi menjadi banyak data. Entah nanti data perpustakaan misalnya, kemudian data pembiayaan, dan data-data lainnya sesuai dengan standar nasional pendidikan yang ada di Indonesia. Yang berikutnya adalah persaingan di era globalisasi yang menuntut transparansi, fleksibel, akurasi, dan akuntabilitasnya. Transparansi perlu dengan catatan benar-benar dilakukan transparansi ya. Salah satu caranya adalah dengan misalnya ketika sebuah sekolah memiliki sebuah website, bisa dimasukkan kegiatan-kegiatan yang terkait oleh sekolah tersebut. Misalnya kegiatan A, kegiatan B itu diinformasikan kepada khalayak umum ya.
Kemudian adalah fleksibel. Fleksibel di sini adalah sistemnya mampu mengakomodir semua kegiatan dalam sekolah ya, yang nanti akan dapat direkam dalam sebuah sistem informasi pendidikan yang ada. Kemudian adalah akurasi dan akuntabilitas ya. Jadi sebuah sistem itu pasti dibuat agar mengedepankan tingkat akurasi yang benar, artinya datanya itu 100% benar, kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya kalau nilai keuangannya sekian, misalnya pencairan dana bos sekian, ya memang seharusnya dan sebenarnya digunakan untuk hal tersebut ya, tidak digunakan untuk kepentingan yang lain. Berikutnya adalah sumber daya SIM perlu dikelola agar tidak mengenal batas waktu dan jarak dalam sistem pendidikan. Ya, karena dengan era pendidikan sekarang baik menggunakan proses daring maupun luring, sistem pendidikan juga perlu dibuat ya agar batas waktu antara pekerjaan yang dapat dilakukan secara luring dan daring itu dapat dijembatani. Kemudian yang keempat berikutnya adalah pengaruh perkembangan teknologi, informasi, dan ekonomi dunia. Ya, ini merupakan efek dari perkembangan teknologi. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, sebuah lembaga pendidikan juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Karena perkembangan teknologi sekarang terkait tentang data dan informasi yang cepat, maka dibutuhkan juga sebuah sistem informasi atau teknologi informasi yang cepat pula. Makanya itu perlu dikelola sebuah sistem informasi manajemen pendidikan. Perlunya banyak sekali, dengan sebuah sistem saja sebuah sekolah akan mampu menangani banyak sekali data. Dia mampu mengetahui berapa jumlah data siswa, berapa jumlah data tenaga kependidikan, data guru, data sarana dan prasarana, data keuangan, dan lain-lain. Tinggal satu kali klik semua data sudah ada di dalam genggaman. Kemudian sumber daya manusia yang menguasai TIK ya. Nah, ini juga salah satu perlunya sebuah sistem informasi pendidikan dikelola adalah dengan menerapkan sebuah sistem informasi manajemen pendidikan akan serta-merta sumber daya yang ditunjuk atau sumber daya yang dapat mengelola SIM tersebut akan meningkatkan kualitas TIK-nya. Yang awalnya misalnya belum paham mengenai sebuah sistem akan menjadi lebih paham. Yang awalnya belum paham mengenai bagaimana mengupdate profil diri mereka dalam sebuah sistem menjadi lebih paham. Yang awalnya bingung misalnya memberikan nilai dalam sebuah sistem, yang awalnya mungkin biasanya menilai hanya coret-coretan di kertas, sekarang dituntut untuk bisa memberikan nilai secara online misalnya. Dengan demikian maka seseorang yang terkait dengan sistem informasi pendidikan akan dituntut untuk meningkatkan kualitas teknologi informasinya.